Punya rumah di Hook tentunya banyak sekali kelebihannya. Salah satunya teman-teman bisa pasang kanopi di sini full hingga pagar keliling, dan juga teman-teman bisa parkir mobil gimana pun teman-teman mau karena memang posisinya paling ujung. Jadi tidak ada orang lain lagi yang bisa mengakses kecuali pemilik dari rumah ini sendiri. Halo teman-teman, kita balik lagi di Komplek Catania Residen dengan tipe rumah yang berbeda kali ini. Ini tipe rumah yang paling besar di Komplek Catania Residen, yaitu tipe 100 dengan luas tanah 151 meter persegi. Dan lokasinya, sekali lagi saya mau memberikan info, lokasinya berada di Lamprit ya, persis di samping PKA Lamprit nih teman-teman. Dan hanya 2 menit jaraknya ke Masjid Omang. Jadi ini aksesnya gampang sekali, teman-teman juga nggak perlu repot mutar ke sana kemari karena memang sudah jelas nih, teman-teman bisa searching juga lokasinya ada di Google Maps. Dan buat teman-teman yang penasaran harganya, teman-teman bisa skip langsung ke bagian harga ya, ada di belakang atau di akhir video nih teman-teman. Oke, sekarang kita mulai dulu dari bagian carportnya nih, begitu luas teman-teman. Luas tanahnya 151 meter persegi nih teman-teman. Karena di belakangnya habis dan ada sedikit taman di belakang, jadi depannya memang ini full ya buat kita semua. Kalau misalnya teman-teman punya mobil Fortuner ataupun Innova Reborn, ini mungkin muat 2 mobil nih. Dan jalan di sini teman-teman bisa lihat ya, jalan di sini itu hanya untuk pemilik rumah ini saja yang bisa akses. Jadi kalau misalnya ada acara, ada kegiatan keluarga, jadi teman-teman masih tetap bisa parkir di bagian jalannya nih. Tentunya dengan adanya izin dari pemilik rumah di depannya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sebelah sana. Kita bisa lihat di sini ya, ada taman begitu besar teman-teman. Kalau bisa kita lihat ini ukurannya 5 x 3 meter. Teman-teman bisa taruh bunga di sini. Kalau misalnya teman-teman suka atau cinta sama bunga, masih bisa juga ditaruh di pinggirnya karena ini memang lahan ini full punya kita nih. Dan untuk rumahnya sendiri menggunakan konsep klasik modern ya, sama seperti perumahan di Catania Residen lainnya. Ini menggunakan bata ekspos di sebelah sini yang warna orange dan juga sudah difornis lagi, tentunya lebih mengkilap nih. Jadi supaya rumah ini semakin menarik nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam, saya mau spill dulu di sebelah sana ya. Di sebelah sini ada tendon ya, dan di sini ada satu sliding door atau pintu geser yang mengarah langsung ke ruang keluarga nih teman-teman. Oke, kita sekarang masuk ke dalam rumahnya. Sekarang kita masuk di ruang tamunya di sini teman-teman. Ukuran ruang tamunya kurang lebih 3 x 3,5 meter. Bisa dibilang cukup luas ya. Dan yang saya suka di rumah ini sudah ada sekat seperti ini. Jadi tidak mengganggu privasi teman-teman ketika lagi memasak atau lagi berkumpul bersama keluarga nih. Buat teman-teman yang nantinya akan banyak sekali menerima tamu, tentunya sekat seperti ini penting sekali nih teman-teman. Saya sekarang masuk ke ruang tengah yang di sini. Ini ruang tengahnya ini sangat fleksibel ya. Teman-teman bisa taruh meja makan di sini atau meja makannya mau ditaruh di sebelah sana juga bisa. Jadi di sini memang tempat seperti ruang kosong saja gitu, teman-teman bebas karena kita juga cukup luas nih teman-teman, bisa taruh kulkas di sini, jadi begitu fleksibel. Dan di sebelah sana ada ruang keluarga. Nah ini nih bagian yang saya suka di rumah ini karena ruang keluarga dan ruang tamunya itu terpisah jauh nih, jadi tidak akan mengganggu privasi. Dan di sebelah sini ada sliding door juga, ketika tiba-tiba ada tamu di depan, teman-teman mau keluar rumah, langsung buka aja nih pintu sliding door seperti ini. Jadi ini memang seperti satu kamar lagi ya luasnya. Dan kemudian kita coba masuk ke kamar tidur yang pertama di sebelah sini. Kamar tidur yang pertama, wow, teman-teman bisa lihat ya, luas sekali teman-teman. Ini ukurannya 5,5 x 5 meter, begitu luas. Dan ini belum termasuk WC-nya. Dan WC-nya ada di sebelah sini, ya ukurannya 80 cm x 2,5 meter, begitu panjang ke dalam. Dan sudah ada WC duduk juga. Di sebelah sini ada jendela yang mengarah ke taman depan tadi. Jadi walaupun kita buka, walaupun kita mungkin tidak baru bangun tidur, jadi nggak masalah karena memang tidak ada yang lihat lagi nih. Karena langsung mentok ke pagar keliling. Jadi ini kamar utamanya begitu luas ya teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke kamar tidur yang kedua di sebelah sini.
Kamar tidur yang kedua ukurannya 3 kali 3 meter di sini teman-teman. Ini cocok buat anak. Nah, memang tidak terlalu besar dan juga ketika teman-teman tidur di sebelah, jadi teman-teman tetap bisa mengontrol anak teman-teman di sini. Ada satu jendela juga di sebelah sini yang mengarah langsung ke tempat laundry room. Nanti kita lihat di bagian belakang ya. Sekarang kita menuju ke kamar tidur yang ketiga di sebelah sini. Dan ini kamar tidur yang ketiga ukurannya 4,5 kali 4 meter nih teman-teman. Begitu luas sekali nih teman-teman. Jadi memang di rumah ini ruang tengahnya atau ruang keluarganya tidak terlalu besar, tetapi kamar tidurnya memang besar-besar sekali nih. Cocok nih buat para introvert nih di rumah ini. Ada jendela juga di sebelah sini ya. Jadi ini mengarah ke depan juga. Dan ya sama, ini langsung menuju ke pagar keliling. Jadi walaupun nanti terbuka sedikit nggak masalah nih. Tidak berhadapan langsung dengan tetangga dan sebagainya nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka nih. Di sini ada satu pintu sliding door mengarah ke belakang. Nah, ini bagian yang paling saya suka karena kamar mandi di luar dan juga dapurnya itu berada di sini atau semi outdoor teman-teman. Sudah ada dinding juga di sebelah sini, jadi ini tetap privasi ya, sama seperti bangunan rumahnya. Dan sekarang kita lihat sini ada kamar mandi di luar satu, ya ukurannya sekitar 1,8 kali 1,5 meter. Dan di sini terbuka ya teman-teman. Di sini cukup teman-teman tambahkan kanopi akrilik atau komposit aja nih. Dan di bagian sini sebenarnya ini cukup luas, jadi kalau misalnya teman-teman mau sedikit lapang, ruang tengahnya lega, teman-teman bisa taruh meja atau meja makan di sini ya. Oke, sekarang kita lihat nih bagian dapurnya juga cukup luas sekali nih. Sini meja dapurnya dan sini ada space. Jadi kalau misalnya teman-teman taruh kulkas ataupun alat-alat elektronik lainnya seperti dispenser, ini masih cukup besar sekali ya teman-teman. Saya suka dengan rumah-rumah konsep yang seperti ini karena ketika kita memasak, jadi asapnya itu tidak mengepul di sini, jadi dia langsung keluar ke sana, jadi tidak membuat rumahnya itu bau dan juga kotor gitu kan. Jadi memang kita lebih sehat sih sebenarnya hidup dengan rumah-rumah yang seperti ini. Dan di sebelah sini kita lihat ada seperti taman ya. Sini ada kotak tahu dan di sini ada seperti ornamen bata expose sama seperti di depan tadi. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya pas lagi masak tidak terlalu monoton karena memang teman-teman bisa nikmatin pemandangan yang cukup bagus di sini. Atau kalau teman-teman kalau mau nambahkan lampu di sini biar lebih bagus bisa juga, atau mau tambahkan rumput palsu itu tetap bisa juga. Jadi membuat rumah ini kesannya seperti memang rumah tumbuh gitu ya. Dan ini nih ada bagian atau space sedikit untuk laundry room nih di bagian sini ya. Cukup lega nih teman-teman. Ada sekitar 3 kali 1,8 meter di sebelah sini. Jadi teman-teman untuk laundry, untuk mesin cuci bisa taruh di sini atau baju kotor bisa taruh di sini. Kalau bisa dibilang jemuran juga masih tetap bisa di sini. Di segmen ini saya mau bawa teman-teman menuju ke tes akses dulu ya sebelum kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu harganya. Sekarang kita mau menuju ke Masjid Oman berapa menit, juga nanti rumah sakit berapa menit. Yuk ikutin selengkapnya. Oke nih teman-teman, kita sekarang mau tes akses jaraknya dari Catania Residen menuju ke Masjid Oman nih teman-teman. Sekarang timernya 0 ya, kita bisa lihat, dan sekarang kita langsung buat mulai nih teman-teman. Langsung kita menuju ke sudah 33 detik. Memang jaraknya itu dekat sekali teman-teman. PK aja kita bersebelahan malahan. Jadi kalau ada konser atau bisa jalan kaki nih teman-teman. Sudah 1 menit nih teman-teman, bisa lihat. Nah ini dia nih, kita udah sampai di PKA-nya. Jadi kalau ada acara, ada konser segala macam, bisa langsung di sini gitu kan. Dan di sebelahnya ada kantor Dispora, ada kantor inspektorat juga di sebelah kanannya. Dan sekarang kita udah terbit ke jalan besar nih. Cuman 1 menit 40 detik dengan kondisi jalan yang seperti ini nih. Dibayangin kalau misalnya jalannya udah jadi gitu ya. 1 menit nyampe. Jadi kalau teman-teman pengen sholat subuh di Masjid Oman masih bisa banget gitu ya. Udah nyampe nih di Masjid Oman. Cuman 2 menit 6 detik nih. Pakai mobil lagi. Jadi kalau misalnya pakai motor ya mungkin cuma 1 menit gitu kan. Dan sekarang kita ini ya 2 menit kita hentikan dulu. Kita menuju ke Rumah Sakit Zainal Abidin atau rumah sakit terbesar di Aceh saat ini nih. Dan kita nyampe di Masjid Oman 2 menit 20 detik ya. Sekarang kita menuju ke Rumah Sakit Zainal Abidin, itu kira-kira berapa menit nih. Ini simpang Masjid Oman ya teman-teman, yang orang Banda ya pasti tahu lah. Orang luar daerah juga sudah akrab sekali nih dengan simpang ini. Sekarang kita mulai ya, 2 menit 20 detik nih dari Masjid Oman menuju ke Rumah Sakit Zainal Abidin, berapa menit. Ini mungkin jalan kaki juga dekat nih teman-teman, karena memang bersebelahan gitu ya. 2 menit 38 detik.
Jadi bayangin ya kalau teman-teman suatu saat nanti, kita nggak pernah tahu ya kesehatan tuh kapan terjadi, musibah atau kapan terjadi, tapi ya kita minimal bisa tahu lah kalau rumah kita dekat rumah sakit, ya penanganannya juga cepat gitu kan. Dan ya kita udah nyampe nih di Rumah Sakit Zainal Abidin dengan waktu 3 menit 4 detik nih teman-teman. Jadi bayangin cuma hitungan detik aja kita udah nyampe dari Masjid Oman ke Rumah Sakit Zainal Abidin nih teman-teman. Jadi ini beruntung sekali ya, sekali lagi buat teman-teman yang pengen punya rumah dekat dengan rumah sakit, dekat dengan masjid, dekat dengan pasar atau pusat komersil. Jadi rumah ini menjadi salah satu solusi yang bisa teman-teman pertimbangkan. Oke, sekarang kita udah bahas rumahnya, udah bahas juga tes akses. Sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu segmen harga dan skema pembayaran nih teman-teman.